Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 18 Juli pada pekan biasa yang ke-15. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu menginspirasi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalahnya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mendapat penolakan dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dari kesaksian Injil, jika kita membaca mulai dari bab 12 ayat 1 sampai 13, masalah penolakan utama orang Farisi adalah tuduhan mereka bahwa Yesus tidak menghormati hari Sabat. Ada dua peristiwa, para murid memetik gandum pada hari Sabat, dan juga mujizat penyembuhan Yesus pada orang yang mati sebelah tangannya juga dilakukan pada hari Sabat. Dua peristiwa ini membuat orang-orang Farisi yang menjunjung tinggi dan memberikan penghormatan pada hari Sabat menjadi marah, dan ini menjadi alasan untuk membunuh Yesus. Namun Yesus tahu akan maksud mereka, lalu Yesus menyingkir dari sana. Yang menarik dari peristiwa ini, meskipun orang-orang Farisi adalah kelompok yang paling berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat Yahudi, menolak Yesus dan berusaha membunuhnya, namun Yesus tetap memiliki daya pikat yang luar biasa. Ia tetap diikuti banyak orang dan Ia pun berkarya menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus berkarya meski diancam dibunuh. Pilihan Yesus untuk tidak melawan mengingatkan kembali para pengikutnya pada nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 24 ayat 1 sampai 4 tentang hamba Yahweh yang tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak mendengar suaranya di jalan. Apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Paling tidak ada dua hal yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Yesus memberikan sebuah contoh untuk tidak gampang menyerah mengatasi berbagai tantangan. Sebagaimana Yesus yang tetap berkarya di tengah ancaman pembunuhan, demikian jugalah muridnya harus tetap berkarya di tengah berbagai tantangan. Cukup banyak tantangan yang kita hadapi setiap hari. Kalau kita berbicara jujur, kita dicemooh, sok benar. Kalau kita berbicara baik, kita juga dicemooh, sok jago. Kalau kita bekerja giat, kita dikatakan ada maunya. Kalau kita rajin beribadah, dikatakan sok cuci. Kalau melawan ketidakadilan, kita dikatakan sok alim. Dan peristiwa-peristiwa lainnya. Tapi, apakah kita juga menyerah ketika dicemooh? Apakah kita gampang untuk angkat tangan kalau kita dicemooh? Yesus memberikan contoh untuk tetap berkarya meski mengalami tantangan berat sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, berhadapan dengan konflik, Yesus mengambil jalan damai. Ia tidak berbantah, tidak melawan, tidak berteriak melawan. Intinya, Yesus menampilkan diri sebagai pembawa damai. Resolusi konflik yang diberikan oleh Yesus adalah mengalah, tidak berbantah, dan tidak berteriak. Yesus memiliki banyak pengikut. Jika dilanar, sebenarnya Yesus bisa menggunakan pengikutnya untuk melawan.
Tetapi apakah demikian? Tidak. Yesus tidak melawan. Ia memilih untuk diam. Ia memilih untuk menyingkir. Tidak melawan bukan berarti takut. Yesus mengajarkan nilai yang lebih penting daripada takut. Sebagaimana Yesus, kita dipanggil dalam arah yang sama. Memilih berdamai jika kita dihadapkan pada konflik. Cukup banyak kita juga menghadapi konflik. Yang kita butuhkan adalah bagaimana saya dan Anda berusaha untuk mengusahakan kedamaian. Memilih nilai yang lebih tinggi daripada melawan. Contohnya, jika ada iri hati, kita balas dengan kasih. Kalau orang marah, kita balas dengan maaf. Kalau ada pertentangan, kita balas dengan salam. Kalau ada dengki, kita balas dengan senyum. Dan masih banyak contoh lain. Dengan demikian, kita bisa mencontoh resolusi konflik yang ditunjukkan oleh Yesus. Semoga karena inspirasi Injil hari ini, saya dan Anda diajak untuk senantiasa tidak gampang menyerah dalam kehidupan dan juga senantiasa mampu mengalah dan mengusahakan kedamaian untuk nilai yang lebih tinggi. Demikianlah inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabdamu. Semoga kami senantiasa mengusahakan kedamaian dalam hidup kami dan juga berusaha untuk membawa perubahan pada orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Mampukanlah kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat para sahabatku yang dengan setia mendengarkan Sabda Allah bersama Pastor Anton Mikael. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminari Tinggi Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.